Adik ipar perempuan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Lauren Booth, memutuskan masuk Islam setelah mendapatkan pengalaman suci di Palestina. Penyiar dan jurnalis berusia 54 tahun itu sekarang berjilbab ketika keluar rumah, sholat 5 waktu sehari, dan mengunjungi masjid bila ada kesempatan. Sekarang saya tidak makan daging babi dan saya membaca Al-Quran setiap hari, ujarnya. Hal yang aneh, katanya, bahwa sejak memutuskan pindah agama, ia sama sekali tidak ingin menyentuh alkohol. Padahal saya dulu seorang yang mendambakan segelas atau 2 gelas anggur di akhir hari, katanya. Sebelum mendapat pencerahan di Palestina, Lauren telah bersimpati pada Islam dan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja di Palestina. Saya selalu terkesan dengan kekuatan dan kenyamanan yang diberikan, katanya soal Palestina. Pada Agustus 2008, ia pergi ke Gaza dengan kapal dari Siprus bersama 46 aktivis lainnya untuk menyoroti blokade Israel atas Gaza. Pengalaman berkunjung ke Palestina itu ia tulis di sebuah media di Inggris. Berikut cuplikannya. What the Israelis call their border or the buffer zone, and I've just been hearing about the amount of bombs that have fallen in this area here, obliterated the houses on my right, which have been rebuilt and bombed and rebuilt several times, and the poverty is grinding in Beit Hanun, and they never get peace. They never have ease in themselves. And I was hearing that the Israeli soldiers came charging over here in 2009, running and just opening fire. Ketika tiba di sebuah perkampungan Palestina, ia mengetuk pintu salah satu rumah warga. Pintu pun terbuka. Seorang ibu keluar dengan wajah berseri-seri. "Assalamualaikum, silakan masuk," ucap sang ibu dengan penuh kehangatan. Wajah ibu itu berseri, matanya bersinar. Ia mempersilahkan saya masuk ke rumahnya seperti mempersilahkan saya masuk istana Taj Mahal. Seakan-akan rumahnya adalah tempat terindah di dunia. Saya perhatikan rumah itu dengan seksama. Hanya dinding, atap, dan tikar terhampar. Satu tikar untuk tidur dan sholat, satu tikar lagi untuk hidangan makanan. Tidak ada apa-apa selain itu. Lemari, kursi, apalagi televisi. Tidak ada. Tapi ungkapan wajah dan bahasa tubuhnya seperti orang yang sangat berbahagia. Saya tak habis pikir. Kami pun duduk di tikar. Lalu ibu tersebut menyodorkan makanan yang hanya terdiri dari roti, bumbu, dan selada. Melihat menu prihatin itu, saya berulang-ulang menolak tawaran makan itu. Bukan tidak suka, tapi bagaimana mungkin saya memakan makanan orang miskin? Saya berpikir mungkin hanya itu makanan yang dimiliki ibu tersebut. Tapi ibu itu terus menyodorkan makanan. "Anda tamu kami," katanya. Akhirnya, untuk sekadar menghargai, saya memakan satu roti sembari mengajak makan bersama. Akan tetapi, ia menolak karena sedang berpuasa. Saya merasa marah kepada ia. Sudah prihatin, ada makanan malah menahan makan, kata saya kesal dalam hati. Saya marah kepada Islam yang mengharuskan orang berlapar-lapar selama 30 hari. Saya juga marah kepada Al-Quran yang mewajibkan ia menahan lapar dan dahaga padahal mereka butuh makanan. Saya jengkel, maka saya pun bertanya, "Mengapa ibu puasa? Untuk apa?" "Kami berpuasa
sebagai rasa syukur kami kepada Allah karena bisa merasakan apa yang dialami saudara-saudara kami yang miskin. Jawabnya dengan wajah yang begitu ramah. Mendengar jawaban itu, saya tak kuasa membendung air mata. Ia tak punya apa-apa di dunia. Ia masih bersyukur dan berbagi rasa dengan orang yang lebih malang dari dirinya. Saat itu juga saya berkata dalam hati, jika ini Islam, saya ingin menjadi Muslim. Tahun 2010, Lauren muncul di saluran TV Islam dalam acara Global Peace and Unity, mengenakan busana muslimah dan berkata, "My name is Lauren Booth and I am a Muslim." Menjadi Muslim, Lauren merasa lebih tenang. Menjadi Muslim merupakan suatu kedamaian, ujarnya. Lauren mengaku dibesarkan oleh orang tua yang tak religius di London Utara. Ayah saya, aktor Tony Booth, membagi waktunya antara bandar judi dan pub, kata perempuan kelahiran 1967 itu. Tony Booth dikenal karena perannya dalam Till Death Do Us Part. Ia merupakan ayah dari Cherie Blair, istri mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sedangkan ibunya, Lauren menyebutnya sebagai wanita yang lebih percaya tahayul. Misalnya, meletakkan benda tertentu di tempat tidur untuk mengusir setan. Pada saat kecil, saya ingat suka berdoa kepada Tuhan. Saat teman-teman bermain ketika istirahat, saya justru membaca Alkitab. Katanya, ketika anaknya bertanya, apakah setelah menjadi Muslim, ia akan tetap menjadi ibu bagi mereka, ia menjawab, "Tentu saya menjadi ibu yang baik bagi mereka," ujar Lauren. Kedua anaknya mengikuti jejak Lauren. "Saya berusaha memberikan contoh, tidak menggurui mereka," katanya. Menurut Lauren, makin banyak umat Islam di Inggris merupakan pertanda baik bagi negara tersebut. Ia mencontohkan diri sendiri yang sejak memeluk Islam menjadi pekerja yang lebih baik dan menjadi ibu yang lebih baik untuk kedua putrinya. Semoga harapan Lauren terwujud. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah yang telah memberikan wakaf Al-Quran untuk anak-anak sanggar di Sanggar Al-Izzah. Semoga bermanfaat dan menjadikan anak-anak terus belajar Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Wakaf Suara Hidayatullah. Terima kasih dan terima kasih.